Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Gubernur Papua Lukas NMB hingga saat ini masih saja disebut-sebut sakit dan belum memenuhi panggilan dari KPK. Lukas NMB diketahui merupakan tersangka dugaan kasus dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Kasusnya seperti berlarut-larut, karena Lukas menghindari dua pemanggilan pemeriksaan KPK, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Bahkan terkesan Lukas ini tidak kooperatif. Lukas seyogianya akan diperiksa KPK terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua. Dan lagi-lagi seperti yang saya katakan, Lukas selalu mangkir. Presiden Joko Widodo sendiri sempat mengatakan bahwa agar Lukas ini kooperatif dengan KPK, menghargai tugas-tugas dan kinerja KPK. Karena di mata hukum semuanya adalah sama. Banyak desakan ke pihak KPK agar Lukas NMB ini segera ditangkap dan ditahan atau dijemput paksa. Walaupun ada alasan sakit. Sakit atau tidak, seharusnya bukankah itu merupakan hak dari seorang dokter ya, untuk menyatakan seseorang itu sakit atau tidak. Jadi, mungkinkah KPK akan bekerja sama dengan ID? Dalam artian KPK akan menurunkan ID untuk memeriksa Lukas NMB ini apakah benar-benar sakit atau ini hanya semacam menghindari proses hukum. Ya, karena masyarakat sebenarnya sudah capek, sudah lelah dengan motif-motif atau alasan dari para pejabat yang terjerat kasus hukum lalu melontarkan alasan sakit. Alasan sakit yang dikeluarkan sebagai bentuk untuk mengulur-ngulur proses kejahatannya ataupun juga untuk menghindari jeratan hukum yang akan menimpanya. Masyarakat sudah capek. Kita kan sering disajikan hal seperti itu. Di kasus Lukas NMB ini memang luar biasa temuannya, apalagi yang didapatkan oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ditemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Lukas sebesar 560 miliar rupiah. Itu bukan uang sedikit. Apalagi kita tahu bahwa Papua itu sebenarnya bukan sebuah daerah yang bisa dikatakan lebih maju dari Jakarta. Anggaran senilai 560 miliar rupiah itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengangkat harkat hidup masyarakat di Papua. Ya, bisa untuk misalnya membangun sarana pendidikan yang lebih layak, atau membangun fasilitas jalan, atau yang lain-lainnya. Bukan untuk perjudian. Belum lagi juga ditemukan adanya transaksi penyewaan jet pribadi. Saya sih belum pernah naik jet ya. Kabarnya kalau naik jet itu biayanya tidak sedikit, jutaan. Dan ini sering. Kalau ini KPK tidak mengambil langkah yang tegas, bisa jadi masyarakat akan menilai bahwa KPK tidak serius
terlebih dalam menuntaskan masalah korupsi. Ini akan menjadi sebuah pandangan yang buruk dalam penegakan hukum. Ya, KPK harus tegas dalam kasus ini. Bisa saja jika KPK seolah-olah kalah dalam kasus ini, maka ini akan dijadikan senjata oleh para koruptor-koruptor lainnya akan berbuat hal yang sama. Jangan sampai slogan bahwa di tanah air ini koruptor itu dibenci, tapi juga sekaligus disayangi. Banyak masyarakat mengatakan seperti itu. Karena apa? Usaha untuk memberantas korupsi gencar dilakukan. Tetapi ketika sudah ditangkap atau ketika dalam proses peradilannya, hukuman yang diberikan tidak memuaskan. Bahkan kita masih ingat kasus beberapa waktu lalu. Ada beberapa napi koruptor yang dibebaskan, ya, dibebaskan bersyarat, yang ternyata kita tahu hukumannya baru menjalankan, ya, dalam artian ya adalah salah satu koruptor yang kelihatannya baru diputus beberapa waktu yang lalu, tapi sudah mendapatkan hak bebas bersyaratnya. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini.